Pemirsa, inilah suasana saat puluhan warga mengamuk di Puskesmas Tomoni. Mereka kesal dan mereka marah karena perawat tidak mau menolong dan merujuk korban kecelakaan lalu lintas ke rumah sakit. Kemarahan warga makin menjadi ketika pihak puskesmas menolak merujuk pasien menggunakan mobil ambulans yang terparkir di halaman puskesmas. Karena tidak dilayani dengan baik, keluarga pasien terpaksa melarikan korban ke rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sementara pihak puskesmas Tomoni membantah tidak menolong pasien tersebut. Seorang perawat jaga mengatakan korban sudah ditangani selama 2 jam dan kondisinya masih sadarkan diri. Luka yang dialami juga tidak serius sehingga penanganan medisnya masih bisa ditangani puskesmas dan tak perlu dirujuk ke rumah sakit. Namun keluarga korban terus memaksa dan meminta korban dirujuk menggunakan mobil ambulans. Kuncinya. Jangan naik motor, ingat kuncinya dulu. Belum diimpus deh. Loh. Korban kecelakaan ini menuju rumah sakit. Kita akan dapatkan informasi sebenarnya bagaimana kronologi peristiwa ini dari Novi yang merupakan kakak korban. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Novi mungkin bisa diceritakan sebenarnya bagaimana peristiwa ini terjadi? Ya Bu, begini. Kan kami juga enggak tahu sebenarnya bilang masih posisi kakak kami di mana setelah dapat kabar. Terus kami dalam perjalanan ditelepon Mi dan sudah ada di Puskesmas Tomoni. Sampai kami di sana dibilang Mi, dia bilang bawa pulang katanya di Puskesmas Berau. Jadi kami minta Mi, saya bicara sama suster. Dibilang kasih minta rujukan sekalian ke rumah sakit Wotu, jangan ke Puskesmas Berau karena nanti di Puskesmas sama ji dirujuk juga. Ini juga kakakku pasti dirujuk ke rumah sakit Wotu. Terus saya bilang suster, tidak bisa ini kakak tak ibu dirujuk ke rumah sakit Wotu karena selama observasi tidak pernah ada muntah. Itu bahasanya. Jadi kami bilang, jadi bagaimana kalau tidak muntah? Nah, keluhannya ini kakak sakit bagian dada kiri tidak bisa digoyangkan, kepala juga bengkak dan berdarah mengeluarkan darah. Setidaknya aku bilang selama observasi setidaknya diimpus lah. Itu pun tidak ada bahasanya suster. Itu bahasanya cuma satu bahasanya yang diulang-ulang dibilang. Tidak ada muntah, tidak bisa dirujuk karena tidak muntah, tidak ada selama observasi tidak muntah. Itu dia bilang, jadi kami bilang iya Mi, bawa pulang saja. Kita minta lagi ambulans, bilang diantar pakai ambulans, tidak ada juga, dia bilang juga tidak bisa. Nah sementara ambulans ada parkir, dia bilang kami mau bayar biar kalau tidak bisa dilayani karena bukan warga Tomoni, kami bayar. Tidak bisa juga. Nah sementara kasihan pasien sudah mengeluh kesakitan. Apa Bu alasan dari pihak puskesmas ini tidak mau menyediakan ambulannya? Tidak ada juga bahasanya. Bilang andai kata ada bahasanya bilang tidak ada sopir kah atau bagaimana kah atau harus dibayar atau bagaimana. Ini tidak ada bahasanya. Kami minta ambulans, dia bilang tidak bisa dipakai. Kami bilang tidak ada sopir kah, tidak ada juga bahasanya bilang tidak ada sopir atau bagaimana. Dibilang kami bayar, biar nih kalau memang tidak bisa gratis, kami bayar. Itu tidak ada sama sekali. Baik, Bu Novi, selama kemudian ada di puskesmas tersebut, perawatan seperti apa yang dilakukan oleh pihak puskesmas, Bu? Tidak ada, katanya hanya dikasih, selama observasi katanya dikasih obat nyeri. Katanya hanya obat nyeri. Impus, tidak ada impus. Kami bilang setidaknya kasihan impus ini kakakku. Kalau memang tidak bisa apa, kami bayar. Baik, Bu Novi, saat ini bagaimana kondisi dari kakak atau dari adik Bu Novi? Ini kakak sudah ada di rumah sekarang karena
di rumah sakit tuh katanya mau dioperasi. Bagaimana Gaman Ihsan? Mau dioperasi? Mau dioperasi tapi kami takut karena bilang ada tulang dada sebelah kiri Le. Tulang punggung apakah ini yang itu yang dirasa sakit katanya ada, sehingga mau dioperasi tapi pasien takut jadi bilang biar minta pulang. Baik Bu Novi, terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kami untuk bisa menceritakan peristiwa ini. Kami sebenarnya tadi juga sudah mencoba untuk bisa mendapatkan keterangan, menghubungi pihak puskesmas agar juga bisa berbicara bagaimana kronologi peristiwanya sebenarnya. Karena memang keterangan yang diberikan oleh pihak puskesmas beda. Puskesmas mengaku sudah memberikan perawatan selama 2 jam saat korban berada di puskesmas, tapi kami juga dapatkan keterangan. Baik, kami juga sudah dapatkan keterangan dari Ibu Novi. Baik, terima kasih Ibu Novi sudah meluangkan waktunya. Selamat malam Bu.